Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Puji nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kalau di pagi yang indah ini kita sama-sama bisa berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ini tepat tanggal 24 ya. Kalau bisa dibilang nanti malam itu malam Natal. Dan ini long weekend. Ya kadang-kadang kalau bisa dilihat nih sekarang, kemarin Natal penuh banget. Tapi sekarang tiba-tiba sepi banget. Mungkin ada yang sedang berlibur sekarang, tapi saya juga percaya buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang sedang berlibur pun pasti pun akan beribadah bersama-sama di tempat mereka masing-masing saat ini. Dan kita mau pagi hari ini datang ke rumah Tuhan, menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita atas kasih anugerahnya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tak terasa ya Bapak Ibu, ini udah masuk di minggu yang keempat ya. Minggu keempat di bulan Desember, tinggal seminggu lagi. Waktunya gak berasa, Senin depan udah tanggal 1. Wow, udah masuk 2024. Tinggal seminggu lagi kita lewatin 2023. Kalau kita renungkan bagaimana Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kita di tahun 2023, mulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 24 Desember ini, Tuhan baik, teramat baik buat hidup kita. Amin. Karena itu mari kita mau bawa ucapan syukur, pujian penyembahan kita bagi Dia pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian bagi Dia, memuliakan Dia di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita datang pribadi lepas pribadi pada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur. Kita katakan terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu yang Kau nyatakan buat hidup kami. Walaupun banyak hal yang terjadi sepanjang tahun 2023, baik itu susah, senang, gembira, sedih, kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kasih-Mu terus Kau alirkan atas kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi ini kami bawa ucapan syukur kami. Kami bawa pujian kami. Kami bawa sembah kami bagi Engkau. Sebab Kau yang layak menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Jamah umat-Mu pagi hari ini. Roh Kudus penuhi tempat ini. Lawat kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami bawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap Bapa. Semua karena anugerah-Mu.
bertambah besar anugerah. Semakin hari terus semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami, kami naikkan sembah kami. Hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu, atas setiap anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Oh, haleluya. Engkau baik Bapa. Kau yang teramat baik Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan Tuhan. Haleluya, walaupun Kau izinkan badai cobaan datang dalam hidup kami, walaupun Kau izinkan adanya sakit penyakit yang datang dalam tubuh kami sepanjang tahun ini, walaupun Kau izinkan badai begitu kencang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini, tapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Kau tidak pernah jauh dari kami. Kasih-Mu terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu nyata buat kami. Kau sembuhkan kami dari sakit kami. Kau kuatkan kami saat kami sedang goyah. Kau hibur kami saat kami sedang sedih. Kaulah sumber pengharapan kami. Kaulah sumber kekuatan kami. Kau Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau teramat baik buat kami. Bahkan kami sadar betul Tuhan, sepanjang tahun ini pun kami sering menyakiti hati-Mu dengan tingkah laku kami, dengan perbuatan kami, dengan sikap hati kami, dengan cara berpikir kami yang salah. Tapi terus Kau mengampuni kami. Kau bukakan pintu maaf buat kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Pagi ini kami angkat tangan kami. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan.
Engkau disenangkan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bawa semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bisa bagikan sukacita Natal bagi setiap teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, jemaat Tuhan yang di tempat ini. Minimal 5 orang boleh salaman. Katakan Engkau luar biasa sekali pada pagi hari ini. Haleluya. Sebab kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Kita katakan dengan sepenuh hati, sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia dengan sangkakala, musik dan tarian, sama makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia dengan sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati mari naikkan pujianmu bagi Tuhan. Sebab Tuhan baik, Kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari angkat jempolmu buat Tuhan, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya bagi kita umatnya. Amin. Karena ini masih suasana Natal, kita akan naikkan satu pujian Natal. Hai mari berhimpun. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Hai mari berhimpun. Haleluya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita mengatakan hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria untuk semua
banyak kesaksian tentang bagaimana kita mengarungi sepanjang 2023 bersama dengan Tuhan. Dan tolong Bapak Ibu persiapkan kesaksiannya, karena di tahun baru kita akan buka ruang kesaksian selebar-lebarnya buat Bapak Ibu Saudara kita kasih yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita sepanjang 2023, biar kita bisa saling menguatkan seperti tema kita kemarin, jangan takut, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun 2024. Berita boleh bilang A dan B dan C, dunia boleh bilang A, B dan C, tapi kita tidak akan pernah takut karena Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita butuh firman, karena firmanlah yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman yang menjadi sumber kekuatan buat kita. Karena itu mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk belajar lagi tentang kebenaran firman-Nya. Kita mau buka hati kita untuk Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan bentuk. Biar Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak-Nya, apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi kerinduan hatinya bagi kita lewat firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini. Tuhan, pagi ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau disenangkan oleh semuanya itu Tuhan. Dan saat ini kami rindu, kami umat-Mu rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah akan setiap kami Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami. Tuhan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kami. Biarlah Engkau yang memberikan kami pewahyuan, Engkau yang memberikan kami pengertian akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga kami menjadi umat, menjadi anak-anak yang bisa menjadi pelaku akan firman yang Tuhan nyatakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati untuk firman. Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami menyatakan pagi hari ini, Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kerajaan, kebenaran, itulah yang menjadi bagian hidupku. Kaulah yang selalu akan kupandang dalam kehidupanku. Dan biarlah hidup kami terus dapat mengasihi Engkau, memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian. Kaulah segalanya, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu yang memulihkan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku.
kebenaran-Mu itu yang menjadi bagian kami, Tuhan. Kerajaan-Mu, kemuliaan-Mu menjadi bagian kami, karena Engkau Tuhan yang telah mati, telah lahir dan telah mati bagi kami, mengembalikan kemuliaan, memulihkan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat dan kuasa hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Sucikan dan kuduskan layakan hamba-Mu pagi hari ini menjadi juru bicaranya Tuhan, untuk menyampaikan kehendak dan isi hati Tuhan bagi kami semua. Urapilah dan kuasailah kami semua dalam hadirat Tuhan, sehingga kami boleh memahami, kami mengerti, untuk kami lebih mudah melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur ya, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, kita beri kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan berjudul Yahweh yang tak tertandingi. Judul pemberitaan firman hari ini, Yahweh atau Tuhan atau Kristus yang tak tertandingi. Dari 1 Samuel pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 12. Bagaimana? Kok tidak menyala? Iya. Dari situ ya aja ya? Apa bisa dari sini? Baik. Judulnya apa Bapak Ibu? Yahweh yang tak tertandingi. Dari 1 Samuel pasal yang kelima ayat 1 sampai 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sorry ya, sebentar ya. Sesudah orang Filistin merampas tabut Elohim, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Elohim itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dan mukanya ke tanah, dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal, dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal.
Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Elohim Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon, ilah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apa yang akan kita lakukan dengan tabut Elohim Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Elohim Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Elohim Israel itu ke sana. Tetapi setelah memindahkannya, maka tangan Yahweh mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Elohim itu ke Ekron, tetapi sampai tabut Elohim itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Elohim Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul ke semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Elohim Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Elohim menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Amin. Bapak Ibu, ini adalah suatu cerita kisah di mana membuktikan bahwa Tuhan kita atau Yahweh Elohim kita itu adalah Tuhan yang tak tertandingi. Ya. Tabut orang Israel mengalami kekalahan. Kalau kita baca ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya, orang Israel ini enggak disuruh Tuhan untuk melawan orang Filistin. Ya. Mereka merasa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dengan kesombongannya, dengan egonya, mereka yakin mereka akan menang melawan orang Filistin. Pertempuran pertama mereka kalah 3.000 orang. Lalu mereka mengambil tabut Tuhan. Kalau istilahnya sekarang, mereka kira ini akan membuat jimat buat mereka. Ya, jimat buat mereka, maka tabut Tuhan itu dibawa di tengah-tengah peperangan orang Israel melawan orang Filistin. Bukannya menang, tapi kalah lagi. 30.000 orang Israel mati, dibantai oleh orang Filistin. Ya. Dan yang lebih parahnya lagi, tabut Tuhan, tabut Elohim itu dirampas, diambil, direbut oleh orang Filistin. Nah, saking senangnya mereka, wah, istilahnya dewa orang Israel, menurut mereka ya, kata mereka, itu kalah dengan dewa kita. Ya. Lalu mereka taruh itu tabut perjanjian itu, tabut Tuhan itu di kuil mereka. Ya, disandingkan dengan dewa mereka. Tapi itu lihat yang terjadi Bapak Ibu. Ya, tadi cerita yang tadi. Ya. Dewa Dagon, ya, atau dewa orang Filistin itu dikalahkan oleh Yahweh Elohim kita, Yahweh Elohim Israel yang tak tertandingi. Ya,
Kalau kita lihat dramanya, bukan drama ya, istilahnya Tuhan itu luar biasa, ada humor-humornya ya. Coba kita lihat ya. Pertama-tama dewa Dagonnya dibikin kepalanya tunduk kepada Elohim, tabut Elohim, ya. Nggak bisa mundur ya. Di ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang keempat, ya. Ayat yang ketiga, ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi, keesokan harinya tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah. Ya. Lalu besoknya kepalanya terpenggal, ya. Tangannya terpenggal, seolah-olah Tuhan mutilasi itu dengan sadis itu, si Dagon itu ya. Dan kayaknya si Dagon itu mau lari, ya, sampai ke ujung pintu dibabat sama Tuhan. Ya, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa Yahweh kita, Tuhan kita, yang tak tertandingi itu melawan dewa-dewa bangsa Filistin. Berhala-berhala bangsa Filistin. Sebenarnya ini Bapak Ibu, ini adalah gambaran atau tipologi, kalau istilah teologi itu tipologi Yesus, ya. Mungkin dari sana aja, minta tolong, kayaknya ini ada error. Yesus Kristus adalah puncak pernyataan Yahweh bagi manusia. Yesus Kristus juga seolah-olah kalah. Ya. Kalau kita melihat ya, Tuhan Yesus itu disiksa, diludahi, dipukul, dicaci maki, bahkan puncaknya adalah disalib. Kerajaan iblis tepuk tangan, hebat, kita luar biasa. Sama seperti cerita tadi, seolah-olah tabut Tuhan itu mengalami kekalahan. Tuhan itu mengalami kekalahan. Tetapi kita tahu kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang luar biasa, yang mengalahkan kerajaan maut, mengambil kunci kerajaan maut, sehingga kunci kerajaan maut itu tidak berkuasa lagi atas diri kita. Makanya Tuhan katakan di 1 Korintus, hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Hai kematian, hai kebinasaan, di mana lagi kemenanganmu? Karena kunci kerajaan maut itu menjadi milik kemenangan buat Kristus, buat kita yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang kita sebut Tuhan itu adalah Tuhan yang tak tertandingi. Yesus Kristus yang tak tertandingi. Tidak ada serupa seorang pun yang sebanding dengannya. Bahkan ketika yang dibandingkan itu adalah malaikat atau dewa sekalipun. Amin. Mari kita lihat, ini saya tidak buat ayatnya ya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Maka bisa dibantu di multimedia. Ayatnya bisa ditampilkan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Ya, 2 Timotius 1 ayat 10. Ya. Mengatakan demikian. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Inilah Tuhan kita, Bapak Ibu. Inilah juru selamat kita yang telah hadir bersama-sama dengan kita, membuat kita menjadi menang karena Kristus telah menang, dan Kristus itu adalah Tuhan Yahweh kita yang tak tertandingi. Dia hebat, dia luar biasa. Dia Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun juga. Dan inilah yang menjadi pesan buat kita, bahwa Kristus yang tak tertandingi itu harus nyata dalam kehidupan kita. Kristus yang tak tertandingi itu harus dialami oleh kita sebagai orang Kristen. Kita sudah beberapa kali Natal, mungkin kalau kita umur kita 30, kita mungkin sudah 30 kali Natal. Ya, 40 mungkin sudah 40 kali Natal kita merayakan. Tetapi apakah kita sudah benar-benar mengalami Kristus yang tak tertandingi itu, yang hebat, yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita? Kalau belum, berarti mulai hari ini kita benar-benar harus menyadari, meminta kepada Tuhan, terbuka kepada Tuhan, supaya kehidupan kita mengalami Kristus yang tak tertandingi, yang hebat itu. Supaya kita jangan dengar cerita doang dari Alkitab. Ya, supaya kita jangan dengar cerita doang dari orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Tetapi itu nyata, Kristus yang tak tertandingi itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah yang mau kita renungkan, bila manakah Kristus yang tak tertandingi itu nyata dalam kehidupan kita? Bila kita membaca dengan seksama nats yang tadi, maka kita dapat menemukan 3 kondisi atau 3 situasi agar Kristus yang tak tertandingi itu nyata dalam kehidupan kita. Bila manakah itu? Yang pertama, bila kita lebih mengutamakan Tuhan. Mari kita lihat lagi ayatnya yang tadi ya. 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang 1 sampai yang ke-2. Kita akan bedah 1 Samuel ini yang luar biasa ini ya. Oke, terima kasih ya Natali. Sesudah orang Filistin merampas tabut Elohim itu, tabut Elohim, maka mereka membawanya dari Ebenhaser ke Asdod. Ayat yang kedua, orang Filistin mengambil tabut Elohim itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Nah, kita mau lihat ya. Israel mengalami kekalahan, tadi saya sudah katakan. Tabut Tuhan akhirnya dirampas dan diambil oleh orang Filistin. Dan uniknya, setiap tradisi ya, budaya perang, apapun yang diambil itu harus diletakkan di tempat di mana mereka anggap itu sebagai kekalahan yang besar, ya, hinaan yang besar
Ya, hinaan yang besar, jadi apa yang dirampas itu harus ditaruh di kuil persembahan mereka. Ya, salah ngomong, masuk rekaman lagi. Ya, hinaan besar. Ya, ke apa? Kerendahan yang besar, sehingga apa yang diambil itu ditaruh di kuil mereka. Itu tradisi perang. Ya. Dan tabut Tuhan itu disandingkan dengan Dagon, dewa Filistin. Ya. Disandingkan bersama-sama dengan Dagon. Seolah-olah Tuhan orang Israel itu Tuhan yang kalah oleh dewa Dagon. Ya. Patung Dagon. Ya, makasih. Dibenerin ya. Kadang kalau udah baca-baca makin. Nah, kita lihat ya. Masalah dalam hidup kita adalah masih ada dewa-dewa atau berhala yang menandingi dan menyaingi Tuhan. Ini, ya, sehingga Tuhan tersaingi dan dikalahkan oleh berhala kita. Ini konteks sekarang nih ya, saya mau bawa Bapak Ibu. Ya. Dagon-dagon modern ini adalah harta, tahta, dan popularitas. Yang lebih dalam lagi dari dagon-dagon modern ini adalah penampilan, penerimaan, pengakuan, penghormatan, dan kenyamanan. Seringkali dagon-dagon modern ini atau berhala-berhala modern kita ini bersanding di tengah-tengah hati kita. Ya, analisa saya begini. Kebanyakan berhala tidak menantang posisi Tuhan secara langsung. Orang Kristen masih banyak mengakui Tuhan, Yesus, Tuhan, Juru Selamat, hebat, luar biasa, tak tertandingi. Tetapi berhala itu juga ada dan cukup nyaman mau berbagi tahta dengan Yesus di hati kita. Jadi sikap orang Filistin ini juga hampir sama dengan sikap kita orang Kristen. Aku percaya Tuhan, tetapi aku juga harus menyandarkan hidupku dengan uang. Ya, ini masalah. Karena kita ternyata tidak mengutamakan Tuhan. Ini masalah buat kita. Kalau kita mau Kristus yang tak tertandingi itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita, kita mau lebih mengutamakan Tuhan daripada berhala-berhala modern kita. Ya, kita maunya ingin diterima. Hati-hati, itu juga berhala modern kita. Kalau kita ditolak, kita marah. Kita nggak suka. Tuhan Yesus itu dalam pelayanannya seringkali ditolak Bapak Ibu. Bahkan di lingkungan keluarganya sendiri. Ditolak. Tolak mentah-mentah. Bahkan ketika Tuhan Yesus diterima oleh orang-orang banyak, Tuhan Yesus juga tidak mempercayakan penerimaan mereka. Tidak mempercayakan dirinya kepada penerimaan mereka. Jadi kalau kita memberhalakan penerimaan,
kita memberhalakan pengakuan. Istri dong harus hormati suami. Firman Tuhan mengatakan, kalau istri tidak menghormati suami, wah marah. Ya. Akhirnya ayat itu dijadikan jimat, berhala. Padahal kalau kita mau melihat konteks ayatnya, suami harus mengasihi istri, baru istri menghormati suami. Jadi terlebih dahulu kita mengasihi istri kita. Tetapi kalaupun istri kita atau suami kita tidak mengasihi kita, tidak menghormati kita, jangan itu kita menjadi berhala. Seperti orang Israel merasa, wah ada tabut Tuhan pasti menang. Wow, buktinya kok kita pengalaman menang kok. Nggak tanpa tanya Tuhan dulu. Tuhan diabaikan. Ternyata kalah. Maka hati-hati. Ya. Kita mungkin merasa, oh ya sudah, saya percaya sama Tuhan, tapi saya buat jaring pengaman juga di tempat-tempat yang lain. Just in case, istilahnya ya. Jaga-jaga. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan sakit saya, yang penting saya udah punya teman orang pinter nih. Yang bisa simpen nomornya. Sewaktu-waktu diperlukan. Just in case. Jadi, sama seperti orang Filistin, kita seringkali menyandingkan Tuhan dengan berhala kita. Apa berhala kita? Koreksi diri. Ya. Ayat 3 sampai 5. Mari kita baca lagi. Ini yang serunya. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Yahweh. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Ini parah menurut saya. Udah tahu Dagonnya kalah, ya. Bukannya Dagonnya mereka sadar, mereka tahu, oh ternyata Tuhan itu, Tuhan orang Israel itu luar biasa. Tapi malah Dagonnya dikembalikan ke tempatnya, disandingkan lagi sama tabut Tuhan. Mereka tuh nggak mikir, wah dewanya aja nggak bisa menolong dirinya sendiri. Kita nih yang mesti ngangkat patungnya itu. Ini sikap kita juga, Bapak Ibu. Kita udah tahu berhala itu jahat. Berhala itu nggak ada gunanya. Tetapi tetap kita taruh itu disandingkan di dalam kehidupan kita. Coba lihat nih, yang kedua kalinya konyol. Ketika orang-orang itu Asdod, yang ayat yang tadi, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Bangun pada pagi-pagi keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah, tapi sekarang kepalanya dan kedua belah tangannya terpenggal, terpelanting. Ya. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Tuhan itu Tuhan yang baik ya. Dia tes dulu. Orang Filistin ini sadar gak ya? Sadar gak bahwa saya ini Tuhan yang tak tertandingi? Dites, dikembaliin patungnya. Dites yang kedua, apa yang dilakukan oleh para imam?
Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Ternyata orang Filistin lebih mengutamakan berhala mereka daripada Tuhan yang benar-benar nyata terlihat di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita sering mengutamakan berhala kita, hobi kita, kesenangan kita. Kalau udah kesenangan kita nggak boleh diganggu. Ya, anak, istri nggak boleh ganggu. Bahkan Tuhan juga nggak boleh. Namanya ibadah, pelayanan, ya itu nomor 2, yang penting hobi kesenangan. Penampilan, pengakuan, penerimaan, penghormatan, itu lebih penting daripada pelayanan. Hati-hati, jangan kita sama seperti orang Filistin. Diem ya. Amin. Baik. Tanggal 24 malah khotbahnya kayak begini ya. Yudas mengkhianati Yesus karena Yudas cinta Yesus, tetapi Yudas lebih cinta uang. Yudas itu mencintai Yesus, tetapi Yudas ternyata lebih cinta uang daripada cinta kepada Yesus. Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan Mammon. Jadi Bapak Ibu, hari ini biarlah kita mengalami menjadi nyata Kristus yang tak tertandingi itu. Ya, kita nyanyi Tuhan hebat, Tuhan besar. Ya, betul memang Tuhan besar. Tapi hati-hati, jangan sampai ada berhala-berhala yang menyaingi Tuhan, yang menandingi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu. Masih ada. Sadar bahwa berhala itu mengecewakan, menghancurkan hidup dan menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hati-hati Bapak Ibu, berhala-berhala modern, dagon-dagon modern, itu mengecewakan, menghancurkan hidup dan menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Yang kedua, bila manakah Kristus yang tak tertandingi itu nyata dalam kehidupan kita? Yang kedua, situasi atau kondisi kedua adalah bila kita lebih mengasihi Tuhan. Sekarang kita lihat ayat yang tadi lagi. Ngomong-ngomong masih mengikuti Bapak Ibu? Amin. Biasa kan ini kan tanggal 24 saya perpanjang durasinya ya, nggak apa-apa ya. Nggak ada konsumsi ya? Oh. Ngarep. 1 Samuel 5 ayat 6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ternyata perlawanan Tuhan, kemarahan Tuhan itu tidak selesai ya kepada orang Filistin. Ya, dahsyat ini. Saya baca ayat ini, menekan. Ya, ini tangan Tuhan loh yang nekan.
bukan tangan manusia. Tangan manusia kan ya paling seberapa, ini Tuhan yang neken. Ia membingungkan mereka, menghajar mereka, dikasih pandemi, borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Nah begini Bapak Ibu, ketika Tuhan marah kepada penduduk Asdod, ya, akhirnya Raja Asdod, kalau orang Filistin itu raja-rajanya raja-raja kota ya, jadi bukan raja satu kayak orang Israel, rajanya satu, tidak. Kalau orang Filistin itu banyak raja-raja, ya, dan itu daerahnya luas-luas semua. Jadi Asdod dan penduduknya dan rajanya itu dikasih pandemi sama Tuhan. Mereka nggak kuat, mereka pindahin ke Gad. Kasih dong, jangan kasih ke sini, mati kami nih semua. Kasih ke Gad, ke daerah Gad. Penduduk dan raja Gad juga dikasih juga borok-borok. Ya, dipindahin lagi ke Ekron. Ya, jangan kasih kami kan. Nanti kami juga habis ini. Ya, tapi tetap dikasih ke daerah-daerah Filistin. Sampai Tuhan marah sama mereka ya. Ayat yang ke-7. Ya. Ini dipindahin. Ya, ayat yang ke-8. Mereka dipindahin ke Gad, ya, dari Gad ke Ekron. Dan apa yang mereka lakukan? Ternyata tulah atau pandemi, hukuman Tuhan kepada orang Filistin tidak membuat orang Filistin bertobat. Tidak membuat orang Filistin bertobat dan lebih mengasihi Yahweh Elohim orang Israel. Mereka malah pindahin itu tabut Tuhan. Dan Tuhan makin marah, ya, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Setelah mereka memindahkannya, tangan Tuhan terus mendatangkan kegemparan, menghajar orang-orang kota itu, anak-anak, hingga timbul borok-borok pada mereka. Ayat 10. Lalu mereka mengantarkan tabut Tuhan itu ke Ekron, mereka berteriak, ya, dan sampai akhirnya mereka habis. Menurut saya sih habis, memang tapi tidak diceritakan ya. Di daerah-daerah tertentu orang Filistin mereka habis oleh borok-borok dan pandemi yang diberikan Tuhan. Tapi ini masalahnya, mereka tidak bertobat dan tidak lebih mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, kita seringkali, kembali ke PowerPoint saya, masalah kita adalah cara menilai kita yang salah. Orang Filistin menilai Dagon mereka lebih penting. Mereka lebih mengagumi Dagon mereka. Mereka lebih mengasihi Dagon mereka. Mereka menilainya salah. Sehingga apa yang mereka lakukan, ya, walaupun Tuhan sudah kasih tulah, mereka nggak bertobat. Ya. Dan kita pun seringkali cara menilai kita juga salah. Misalnya kita punya anak berantem, ya, berantem karena mainan, ya, anak-anak kami juga sering begitu ya. Nah, istri saya ini sering ambil mainannya, ayo berdamai. Itu menilai persoalan masalah perebutan mainan itu benar. Bukannya kita beli mainan tambahan supaya jangan berantem. Enggak. Bukan mainan yang lebih penting, bukan barang yang lebih penting daripada orang. Yang penting adalah orang. Manusia lebih penting daripada barang. Kita seringkali menilai
menilai segala sesuatunya keliru, salah Bapak Ibu. Tuhan yang harus lebih penting daripada yang lain. Nilai Tuhan itu lebih penting, lebih tinggi. Itu yang kita mesti nilai benar dan tepat. Jangan kita nilai salah. Apa yang dilakukan oleh orang Filistin, dia menilai berhala itunya lebih penting daripada Tuhan. Padahal Tuhan udah mau kasih hukuman supaya mereka bertobat. Tidak seperti orang Niniwe. Niniwe udah cuman diomongin doang sama Yunus. Hei orang-orang Niniwe, sebentar lagi malah petaka hukuman Tuhan karena kalian berdosa. Bertobat mereka. Itu hukuman belum datang. Tetapi beda dengan orang Filistin. Inilah yang seringkali menjadi sikap kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami Kristus yang tak tertandingi itu. Kita lebih mengasihi barang kita, berhala kita, ya, mengaguminya sedemikian rupa. Pak, misalnya nih contoh, Pak, mobil kita kecelakaan. Ya, gimana mobilnya? Rusak yang mana? Bukan anaknya yang ditanyain. Ada yang begitu. Tergores sedikit udah kayak gimana begitu barangnya. Yang lebih dinilainya adalah benda, barang, daripada orang. Ya. Maka kita sebagai anak Tuhan, mari kita menilai Tuhan dengan benar. Nilai Tuhan itu adalah nilai yang lebih penting. Maka ada ayat yang mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku, Lukas 14 ayat 26, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini maksudnya bukan kita membenci istri kita, orang tua kita, bukan. Maksudnya kita lebih mengasihi siapa? Kita lebih fokus kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada manusia? Lebih mengasihi siapa? Ini, ayat ini berkata seperti itu. Tuhan mau supaya kita lebih fokus, lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Kita mesti memiliki dan melatih kebiasaan yang menunjukkan lebih mengasihi Tuhan dan pilih Tuhan, itu harga mati. Contoh, minggu ibadah. Ya. Kita lebih memilih apa? Cara keluarga kah? Atau kita lebih milih beribadah? Nilai kita seringkali menilainya bahwa yang lain itu lebih penting daripada ibadah. Tapi kalau kita nyanyi Kristus yang tak tertandingi, tapi kita lebih memilih hal yang lain. Doa, baca Alkitab, bersekutu dengan Tuhan itu lebih penting daripada yang lain. Pasangan yang seiman, itu harga mati. Ibadah hari Minggu itu harga mati. Setia kepada pasangan itu harga mati. Itu nilai-nilai yang harus kita miliki. Dan nilai itu lebih penting. Mengasihi Tuhan daripada yang lain. Amin. Ini contoh-contoh kita melatih. Melatih. Kalau menganggap Tuhan itu lebih penting, mari latih kita dalam
ibadah-ibadah. Kita setia dalam ibadah-ibadah. Kita belajar setia untuk kepada pasangan kita masing-masing. Ya, itu harga mati. Harga mati untuk kita melatih, memiliki kebiasaan lebih mengasihi Tuhan daripada yang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Tadi yang pertama apa, Bapak Ibu? Bila kita lebih mengutamakan Tuhan. Yang kedua, bila kita lebih mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga hari ini, yang terakhir, bila kita lebih mengingat Tuhan atau mengingat kebaikan Tuhan. 1 Samuel 5 ayat 10-12, akhirnya orang Filistin itu ingat sama orang Israel. Ya, pindahkan tabut itu. Tapi lucunya orang Israel nggak ingat tabutnya ada di Filistin. Nggak berjuang tuh orang Israel untuk merebut tabut Tuhan itu. Mereka nggak ingat Tuhan. Tapi orang Filistin dalam hal ini baik. Ya, walaupun sebelumnya salah. Tapi mereka pindahkan tabut Tuhan itu. Ya, mereka ingat bahwa tabut Tuhan itu adalah milik orang Israel. Tetapi ini masalahnya, orang Israel itu tidak mengingat tabut Tuhan. Nggak ada itu dalam cerita orang Israel itu berhimpun mengumpulkan kekuatan untuk mengambil tabut Tuhan itu, nggak ada. Mereka kurang menyadari, memahami mungkin karena mereka merasa ternyata Tuhan itu kalah kok. Ya, ternyata Tuhan kita kalah sama Dagon mereka. Jadi orang Israel itu nggak ingat. Ya, kalau kita mau mengalami Kristus yang tak tertandingin itu nyata dalam kehidupan kita, bila kita mengingat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat Tuhan lewat segala hal, dan menikmati segala hal di dalam Tuhan. Ya, kita ingat kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya begini ya, istri saya ini sering kalau makan, kalau saya bawa makanan atau saya cerita tentang habis makan di mana, tentang suatu masakan, bagaimana? Enakan masakan yang di luar apa yang di rumah yang saya buat? Ya, enakan masakan yang di rumah lah. Ya kan, kamu kan hebat, masak. Luar biasa, apalagi masak sayur singkong. 2 hari ini istri saya masak sayur singkong. Waduh, dahsyat. Ayo mampir, tapi bikin sendiri, sayur singkongnya udah habis. Kalau saya makan sayur singkong di luar, wah kalah. Saya langsung ingat istri saya. Wah ini sayur singkongnya kalah sama istri saya. Saya ingat. Ya, sampai di rumah saya puji-puji, sayur singkongmu lebih mantap daripada yang tadi saya makan sayur singkong nggak ada rasanya. Karena numbuknya itu kan, diperas-peras. Saya lihat prosesnya luar biasa ini ya. Pantasan enak karena tangannya itu ya. Begitu juga kita dengan Tuhan gitu, Bapak Ibu. Kita puji-puji istri kita puji-puji Tuhan. Dalam segala hal kita ingat Tuhan. Ya. Segala hal kita ingat, oh iya Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menyertai, sama seperti saya memuji istri saya. Ya puji-puji. Hebat masak. Sambalnya masih kalah sama sambalmu mah. Teman saya selalu diingatkan jangan banyak-banyak makan.
Waduh, kirain habis dipuji-puji, makan terus. Kita puji-puji Tuhan, kita ingat Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Kita ingat kebaikan Tuhan. Kami itu selalu, kalau di Natal, anak-anak kami kan nyanyi, menari gitu ya. Baik di sekolah, di gereja maupun di sekolah itu selalu saya ingat. Kami itu selalu ingat Ella, yang gak bisa ngomong jelas. Di usia 6 tahun. Itu ngomong kayak bahasa roh. Bahasa roh gak ada yang ngerti kan? Wah, ngomong apa kau Ella? Aku bilang, waktu kami umur 6 tahun. Kadang-kadang saya marah tapi mau gimana begitu ya. Wah sekarang ngomong terus, cerita terus, ngomongnya udah lancar. Bisa nyanyi, bisa nari. Aduh saya bilang. Kalau kami berdua lagi ngobrol tentang itu, kami menitikkan air mata. Tuhan itu baik. Ya. Sampai dokter bilang ini bisa-bisa nanti permanen ini Pak, sampai remaja. Waduh, enggak lah kata-kata dokter itu. Istri saya ambil alih semuanya, diajarin. Nah, beliau yang lebih banyak waktu ya, ajarin dari pagi sampai siang sampai malam. Aduh kadang saya kasihan, saya pulang masih diajarin gitu ya. Tapi puji Tuhan, semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat anak kami yang nomor 2 itu bisa nari, bisa nyanyi, bisa ngomong, wah. Kalau dulu dia pengen cerita banyak, teman kita nggak ngerti. Waktu dia lagi ngomong sama Tuhan lah, saya pikir dalam hati kayak bahasa roh ya. Tapi hari ini puji Tuhan, semua kami ingat itu. Kita mesti ingat Tuhan lewat segala hal. Kita nikmati ya apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Jangan cuma ingat tapi nikmati. Maka kita dapat mengalami Kristus yang tak tertandingi nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ada 3 kondisi, 3 situasi agar Kristus yang tak tertandingi itu nyata dalam kehidupan yang kita. Yang pertama, bila kita lebih mengutamakan Tuhan. Yang kedua, bila kita lebih mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, bila kita lebih mengingat Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari pemusik bisa bantu saya, kita nyanyi lagu Yesus kau sungguh baik. Mana si Riko? Oh, sekolah minggu kali ya. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Katakan Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi saudara, ku mau memujimu, mau memujimu. Haleluya, amin. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembahmu, kami memujimu ya Tuhan. Ya haleluya Yesus. Terima kasih kami mau memujimu selalu. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu. Haleluya, ya Yahweh kami, ya Bapa kami, terimalah semua pujian, kemuliaan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah hati kami lebih mengutamakan mengasihi dan mengingat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami akan menyelesaikan tahun ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi nilai kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah terus Tuhan di dalam hati kami, mengingatkan kami atas segala firman-Mu, kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami memahami, meyakini Engkaulah Tuhan Kristus yang tak tertandingi di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Daulat Tambunan yang sudah menjadi saluran berkat firman bagi setiap kita. Dan kita saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Untuk saat ini pengumuman tidak ada dalam bentuk video ya. Baik, akan saya sedikit sampaikan pengumuman Bapak Ibu. Ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus atas kasih anugerahnya, kebaikannya. Kalau sepanjang bulan Desember ini semua rangkaian Natal gereja kita semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar, mulai dari Natal sekolah minggu, Natal remaja pemuda, Natal kaum ibu, sampai juga dengan Natal umum kita minggu lalu, semua bisa berjalan dengan lancar, semua karena kebaikan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Ya, bahkan minggu lalu kita bisa berkumpul semua jemaat Hikmah Cibunar, bahkan kayak reunian ya. Reunian, ada beberapa kerabat-kerabat kita yang mungkin sudah lama kita tidak bisa ketemu. Tadi minggu lalu kita bisa berjumpa, berbagi sukacita, semua karena kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur juga kepada Tuhan karena tak terasa tinggal 1 minggu. Hitungan H-7 ya. Minggu depan tanggal 1 sudah. Ya, tanggal 1 udah tinggal hitungan waktu saja. Waktu gak berasa, kita patut mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita. Dan minggu depan di tanggal 31 Desember, tanggal terakhir di tanggalan kita ya, di tahun 2023, kita akan kembali datang ke rumah Tuhan. Tepat di hari Minggu kita akan kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, menaikkan pujian syukur kita atas anugerahnya yang luar biasa, buat penyertaannya yang sempurna buat setiap kita di sepanjang tahun 2023. Dan untuk pelayan Tuhan di minggu yang akan datang, nanti saya pribadi akan mengingatkan di grup, walaupun sebenarnya sudah disampaikan di beberapa waktu yang lalu, saya sudah sampaikan jadwal pengumumannya, tapi nanti saya
Mari kita bangkit berdiri. Di ujung ibadah kami bersyukur Engkau Tuhan yang telah menolong ibadah kami, menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang bersama-sama dengan Engkau Tuhan ketika sama seperti kami datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kebaktian kita ini dengan fokus, dengan mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan menerima segala berkat Tuhan. Dialah Yehova Jireh yang mencukupkan segala keperluanmu. Dialah Yehova Rafa yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah Yehova Nisi yang memberi kemenangan bagimu. Dialah Yehova Shalom yang memberi kedamaian bagimu. Saat ini Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Turunlah dan terimalah dengan iman segala rahmat yang berlimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kiranya